Jadi yang pertama ada intangible assets atau aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud adalah aset non moneter yang tanpa wujud fisik tetapi bisa membawa manfaat bagi ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diteliti. Jadi di antara manfaat aset tak berwujud yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang bisa menguntungkan nih guna menghasilkan pendapatan perusahaan itu. Jadi walaupun aset tak berwujud ini tidak dapat dilihat atau juga disentuh, tapi aset tak berwujud adalah aset perusahaan yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap nilai bisnis. Nah, contoh aset tak berwujud itu adalah merek dan hak cipta yang bisa memberikan manfaat bagi perusahaan secara branding dan juga penjualanan, yang pasti memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Baik, yang kedua ada intellectual capital atau modal intelektual. Nah, modal intelektual ini biasanya mengacu pada nilai komersial merek dagang nih, seperti lisensi, nama merek, formulasi, dan juga hak paten. Jadi, modal intelektual ini merupakan sumber pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi, modal intelektual berguna sebagai faktor kunci yang bisa meningkatkan sumber daya manusia, kemampuan perusahaan untuk menciptakan suatu keberhasilan ekonomi nilai perusahaan itu yang pastinya yang bagus, dan juga kinerja keuangan yang sehat, sehingga dapat mempertahankan posisi yang bagus bagi sebuah perusahaan. Baik, yang ketiga ada interest atau bunga. Jadi bunga itu adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam. Contohnya seperti ditabung ataupun dipinjam, atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Nah, teman-teman juga tahu bahwa bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persen di modal awal dan diperhitungkan untuk setiap jangka waktu tertentu. Nah, di sini pelakunya bisa bank ataupun lembaga keuangan yang non syariah. Jadi dapat disimpulkan bunga ini sebagai biaya pinjaman. Pemberi pinjaman atau bank akan menanggung atas semua risiko yang mereka ambil dalam membuat uang mereka tersedia bagi yang ingin meminjam, atau di sini kita sebut pelakunya sebagai nasabah. Berikut yang bisa saya sampaikan. Saya Apip Saban. Jika kesalahan materi atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.